Ingatlah, masalah Palestina bukanlah masalah biasa. Ini genosid, bukan perang biasa. Menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ba'd. Fa ya ibadallah, yusikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat beriman dan berislam. Wabil khusus adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua kembali pada edisi kali ini, mengingat hangat-hangatnya pemberitaan berkaitan dengan teror yang dialami oleh Syekh Ismail Haniyah yang berujung pada kematian. Insyaallah beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai para syuhada, kelompok para syuhada, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu kita tidak pernah bisa menerima kenyataan ini sekalipun memang takdir berkehendak. Bukan berarti kita menolak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perspektif kita adalah perspektif perjuangan. Ada kaidah-kaidah yang harus dipegang erat oleh pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saat bertemu dengan orang yang baik orang itu sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal, apalagi kapan saat berinteraksi, di mana berinteraksi, di mana akan mau berpergian, apakah aman apa tidak aman. Ini semua bagian daripada hal-hal penting yang harus diketahui dan harus dipastikan kebenarannya dan dipastikan keamanannya. Meskipun kita menyadari juga bahwa jika sudah Allah berkehendak untuk menetapkan suatu urusan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Maka ketika seorang hamba ditakdirkan mati dalam keadaan dibunuh, seperti pada peristiwa yang dialami oleh Syekh Ismail Haniyah, tentu saja itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hal yang jauh lebih urgen untuk hari-hari ini dan dalam perspektif pewacanaan kita tentang Harakah Islamiyah, dan tentunya sudah barang tentu seseorang mujahid dia akan diberikan tugas-tugas, hak-hak, aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh jemaahnya. Dan dalam hal ini adalah berkaitan dengan Hamas, yang dapat dikatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk celah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggerogoti, untuk mencapai target-target mereka. Yang pertama yang ingin menjadi catatan penting bagi para pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Dan dalam bergaul pun Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita bergaul kepada orang yang tepat, tidak bergaul dengan orang yang
munafik, orang yang fasik, ya, orang yang tidak jelas agamanya. Kita diingatkan seperti perumpamaan Nabi berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan tukang besi. Tentu saja ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan tercium bau minyak wangi yang ia jual. Dan ketika kita berinteraksi dengan tukang besi, maka kita akan tercium juga dengan bau yang tidak sedap, yaitu bau besi. Nah, itulah perumpamaan antara orang baik dan orang buruk. Kita diperintahkan untuk tetap selektif. Nah, dalam hal ini, dalam tanda kutip, ya, orang banyak berspekulasi, ya, berkaitan dengan kenapa kemudian Hamas mau menerima kerjasama dengan Iran misalnya. Kalau dalam bahasa Ustadz Bahtiar Nasir, jika ada orang kafir, ya, yang memberimu senjata dalam kondisi kamu terjepit, ya, tidak dibunuh oleh orang, maka apakah engkau akan mengambil senjata itu? Maka jawabannya akan diambil senjata. Nah, tentu poinnya bukan pada persoalan senjata diambil, ya, bukan persoalan pada bantuan yang diterima oleh Hamas, bukan persoalan kerjasama, tetapi yang menjadi persoalan penting adalah bagaimana mengelola kerjasama itu. Bagaimana Hamas harus membatasi mana yang boleh, mana tidak. Sehingga tidak ada celah bagi musuh untuk bisa masuk menyentuh bagian-bagian vital jamaah itu sendiri. Dan Ismail Haniyah adalah variabel penting dalam jamaah Hamas dalam hal ini. Karena itulah Ismail Haniyah adalah tokoh yang paling dibunuh oleh Israel dan Amerika Serikat. Itu sudah menjadi rahasia umum yang tidak bisa dibantah. Itu yang pertama. Kemudian keganjilan yang kedua adalah kenapa kemudian isu yang berkembang tentang serangan dari luar Teheran yang dikatakan oleh pemberitaan Teheran mengatakan bahwa serangan itu datang dari luar negara yang masuk ke wilayah zona keamanan negara Iran, kemudian menembakkan misil masuk ke kamarnya Ismail Haniyah yang berujung maut. Itu di satu versi. Versi yang kedua, pemberitaan mengatakan bahwa bom ataupun alat peledak sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh pelaku. Yang dalam hal ini adalah informasi yang beredar yang terbaru bahwa ada agen Mossad yang bekerja sama dengan pihak Teheran, ya, yang diduga bahwa ada pengkhianatan daripada pihak Teheran. Nah, kemudian yang menjadi catatan bahwa pertanyaan penting bahwa kenapa kemudian negara tidak mampu memberikan rasa aman, kenyamanan pada seorang tamu negara yang datang ke Teheran. Dan tentu saja bagi masyarakat luas akan bertanya-tanya, kenapa kemudian itu terjadi? Nah, berarti di sinilah letak celah bahwa pengamanan di Teheran dapat dikatakan sebagai pengamanan yang rentan, dan kerentanan ini terbukti telah mematikan salah seorang tamu yang tak lain adalah Ismail Haniyah. Dan yang kemudian
Yang ketiga adalah tentang keganjilan yang lain yang bisa kita selami, yakni andaikan ya pelakunya adalah Amerika dan Israel, dan andaikan ini memang dipastikan mereka lah pelakunya, karena tidak ada pihak yang akan mengetahui kejadian yang sangat fenomenal ini kecuali Israel dan Amerika Serikat. Dan andaikan bahwa betul ada agen Mossad yang bekerja sama dengan pengkhianat di Teheran, dan ini menunjukkan bahwa terciptalah pembenaran dan secara absah bahwa pelaku utama adalah Israel dan Amerika Serikat. Dan itu juga diakui oleh Israel. Buru-buru diakui oleh Israel. Nah, pertanyaan pentingnya, kenapa buru-buru? Juga terdapat buru-buru pernyataan penting disampaikan oleh pihak pemberitaan di Teheran, mengatakan bahwa serangan itu terjadi atau berasal dari luar Teheran yang masuk menyelinap, menembakkan misil ke targetnya yang kemudian mematikan. Dan kalau opsi yang kedua ini terjadi, seperti agen Mossad di sana yang ditugaskan untuk membawa bom yang sudah disiapkan akan diledakkan pada waktu yang tepat, maka sekali lagi bahwa dapat dikatakan bahwa pertahanan keamanan di negara Teheran memang tidak dapat dipercaya. Kemudian poin yang keempat yang tidak kalah menarik dan pentingnya, kita berbicara tentang potensi upaya-upaya Amerika Serikat dan Israel ingin membangun opini, ingin menjebak Ismail Haniyah dalam posisi di mana tempat itu adalah tempat yang dikatakan aman oleh pihak Teheran. Karena memang berkali-kali kunjungan Ismail Haniyah selalu ditempatkan di situ. Dan oleh Ismail Haniyah merasa aman berada di situ, maka datanglah ke situ. Nah, celah keamanan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Israel, menggunakan agennya di sana, dalam tanda kutip, jika itu benar pemberitaan tentang ada agen yang disusupkan. Dan kalau memang itu yang terjadi, dan dapat saya katakan kepastiannya bahwa 99% bahwa Mossad bekerja keras untuk hal ini. Sahabat billah rahimakumullah. Yang kelima, kita ketahui bahwa antara Hamas dan Iran hari ini sedang bermesraan di luar, di permukaan. Artinya secara politis bahwa kedua belah pihak ini sedang mengincar sesuatu. Hamas pun punya kepentingan untuk mendapatkan imbalan atau bergaining, untuk mendapatkan support, baik support itu material atau non material berupa persenjataan dan pembelaan langsung dari Teheran. Itu yang mereka harapkan. Kemudian bagi Teheran juga tentunya punya kepentingan yang sama terhadap Hamas. Ya. Dan boleh jadi bahwa bukan untuk menekan perang yang akan terjadi, tetapi justru akan menambah daftar panjang peperangan yang terus akan terkondisi di sana. Artinya, jika ada penambahan musuh setelah Hamas berhadapan langsung dengan Israel, lalu kemudian muncul pembela Hamas, otomatis kan di sini dapat secara langsung bahwa peperangan itu yang diharapkan akan terhenti. Justru sebaliknya bagi pihak Israel akan menganggapnya ini sebuah permainan yang akan berlanjut terus. Dan itu faktanya. Sehingga dalam kajian ini bahwa
memang Israel sedang mengkondisikan Palestina terus bergolak. Memang bahwa Amerika memang menginginkan agar senjata-senjatanya laku keras. Maka perang itu terus dikondisikan terjadi di Palestina. Nah, kemudian ujuk-ujuk Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan bahwa kami tidak sedang berperang melawan negara manapun, katanya. Jadi siapapun yang mendengar pernyataan Biden tentu akan tertawa, semut pun akan tertawa. Betul, secara fisikal Anda tidak sedang berperang, tetapi dukungan Anda kepada Israel menegaskan bahwa Anda terlibat dalam perang. Anda secara tidak langsung ikut berperang, menyokong kejahatan, menyokong Israel untuk menekan Palestina. Itu real, bukan ocehan saya. Bahwa Anda Amerika memang andil besar dalam memperkeruh dan merusak perdamaian di Timur Tengah. Karena itulah melihat kelima poin ini, melihat bahwa antara Hamas dan Teheran sedang akrab, maka boleh jadi bahwa bom atau agen Mossad yang menaruh bom di sana itu merupakan cara licik yang dimainkan oleh Israel dan Amerika untuk membuat opini bahwa Teheranlah sebagai pelaku. Itu poin pertama yang akan muncul dampaknya. Kemudian menyusul bahwa otomatis jika keyakinan ini menyeruak dan kemudian Hamas meyakini sebagai bagian dari para propaganda Teheran misalnya, maka tentunya hubungan antara Teheran dengan Hamas akan retak. Dan inilah keretakan itu yang ingin ia capai oleh Israel dan Amerika. Jadi tujuannya adalah memecah belah. Kemudian di satu sisi bahwa upaya-upaya mengerahkan warga Palestina untuk keluar dari Palestina, juga pada poin ke-6 inilah cara-cara licik Amerika dan Israel untuk menekan Palestina agar Israel dapat dengan bebas mencaplok Palestina, Gaza. Maka dengan demikian tercapailah apa yang mereka inginkan. Namun bagi Hamas, hidup mati di tanah tumpah darah Palestina adalah merupakan konsekuen komitmen dasar pijakan perjuangan bagi Hamas dan rakyat Palestina untuk melawan invasi Israel, laknatullah alaih. Sahabatillah rahimakumullah. Jadi ke-6 poin ini dapat kita jadikan sebagai alat bantu untuk menilai dan menyelami peristiwa demi peristiwa ini yang terjadi, yang klimaksnya adalah pembunuhan terhadap seorang tokoh penting Hamas. Poin ke-7 adalah, sehingga poin ke-7 ini upaya-upaya Ismail Haniyah untuk mencari teman, upaya-upaya Ismail Haniyah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka bagi Amerika bahwa tidak ingin Hamas terus mendapatkan sokongan dari berbagai negara. Karena kalau itu terjadi, maka habislah riwayat Israel dan habislah riwayat proyek-proyek penjualan senjata Amerika Serikat pada negara-negara yang sedang bertikai misalnya.
Ini yang kemudian secara politik dan secara ekonomi bahwa Amerika punya kepentingan. Wabil khusus kita bicarakan bahwa tentang dasar pijakan kita bahwa perang ini adalah perang ideologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa perang yang sedang terjadi di Palestina merupakan perang atas dasar agama. Jadi nonsen, bohong kalau ada orang yang mengatakan ini cuma perang politik. Politik memperebutkan wilayah, kekuasaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak. Itu adalah penyertanya saja. Karena setelah kita berkuasa, tentunya yang diperjuangkan juga selain kekuasaan ekonomi. Bagaimana menciptakan ekonomi yang bagus untuk rakyat, itu juga bagian daripada ibadah yang diperjuangkan. Jadi jangan dipisah-pisah antara politik, ekonomi, semuanya terikat dengan ibadah. Lebih-lebih lagi dalam hal memperjuangkan, mempertahankan tanah tumpah darah Palestina. Yang di situ ada Al-Aqsa yang hendak diubah, diklaim oleh Israel sebagai tempat ibadah mereka yang ingin dikembalikan. Setelah masa lalu mereka terkalahkan di tangan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada tokoh-tokoh lain yang juga terlibat dalam mempertahankan Al-Quds. Sahabat billah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya kekisruhan benang merah yang sedang kusut. Semoga akan terhubung pada waktu yang tepat. Ini bukan persoalan ajal yang sudah waktunya tiba dengan cara seperti yang dialami oleh Syekh Ismail Haniyah, seperti ocehan orang-orang yang mengatakan intelektual, yang mengklaim dirinya intelektual, yang santun, yang senyum ketika bicara. Ini persoalan perjuangan, ya, persoalan kejahatan, persoalan kezaliman yang mereka lakukan kepada saudara muslim kita. Itu poinnya, bukan soal ajal. Kalau soal ajal, orang berjuang atau tidak berjuang, kalau sudah ajal, ya mati. Jadi jangan dibawa kepada pemahaman yang sempit, hanya untuk dikatakan diri kita sebagai orang yang santun. Ujuk-ujuk mengatakan jika ada 100 orang yang berjuang membela Palestina, di antara yang satu itu saya, yang nomor satu. Salah satunya saya. Jadi jangan cuma beryuforia, membanggakan, menyatakan keberpihakan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian setelah ada kasus kejahatan yang sampai menghabisi nyawa Ismail Haniyah, bahkan seorang Jokowi pun mengutuk peristiwa yang sangat memalukan bagi pertahanan Teheran. Oleh pakar politik mengatakan bahwa pertahanan keamanan di Teheran saat ini sedang diuji dan terbukti bahwa kerentanan itu ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong agama ini, baik karena tidak keterlibatan kita maupun dengan keterlibatan kita. Ada pada sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk agama ini pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Ya. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau siapa yang menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan akan meneguhkan keyakinannya, pendiriannya, jalannya di atas jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhir-akhir ini bahwa
akhir zaman memang sudah diambang dekatnya kedatangan Al-Mahdi ya oleh para ahli sejarah, para pakar fikih, para pakar akidah setelah membuat kajian-kajian mendalam tentang akhir zaman ini, yang artinya bahwa di akhir-akhir ini kita tidak boleh lari ke belakang, bahkan lari seterusnya berbalik tanpa ada upaya kita untuk membangun kekuatan baru dalam rangka untuk ikut andil terus mati bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan di atas kalimat la ilaha illallah. Baik kita yang mampu lakukan dengan doa kita, itulah kemampuan kita membawa la ilaha illallah, mendukung saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina seperti dukungan Indonesia kepada Palestina. Ini bagian daripada konstitusi yang sebagai warga negara yang baik kita harus menyokong pemerintahan kita untuk mendukung perlawanan dalam tanda kutip, mendukung upaya pemerintah untuk menekan Israel, apalagi pada kasus terbunuhnya Ismail Haniyah. Pemerintah Indonesia jauh lebih tegas lagi menyatakan bahwa apa yang dialami oleh Ismail Haniyah ini, Israel terhadap Ismail Haniyah adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir, kata Pak Jokowi. Ini menegaskan bahwa komitmen Indonesia sampai detik ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hatta pejabat Israel berupaya untuk menekan Indonesia, mengolok-olok Indonesia sebagai negara miskin. Kami katakan bahwa negara kami, bangsa kami adalah bangsa yang sudah beratus-ratus tahun mengalami ujian penjajahan. Jadi kami tahu betul betapa suka dukanya dijajah. Ala kulli halin, maka dari itulah kami sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang sudah mengalami kepedihan, penderitaan ketika kita dijajah, sungguh tidak ada nyamannya, sungguh tidak ada enaknya. Yang ada adalah kehancuran demi kehancuran, kehinaan demi kehinaan. Sahabatillah, rahimakumullah, jika ada benarnya tentu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan jika ada kesalahan tentu ini bagian daripada analisa semata. Semoga analisa ini dapat menjadi bagian dari amunisi kita untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil kita melihat terus, mengupdate terus pemberitaan yang valid, ya, bukan yang kacang-kacangan. Termasuk kita juga tidak serta-merta untuk menerima begitu saja informasi dari Times misalnya, yang boleh jadi Amerika juga bermain pada media untuk menekan, untuk menciptakan seakan-akan bahwa pelakunya adalah Teheran misalnya. Itu bisa terjadi, ya. Nah, sehingga opini publik akan mengatakan bahwa Teheran bertanggung jawab sepenuhnya akan masalah ini. Tentu saja juga tidak bisa dibenarkan begitu saja, sambil kita terus meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan informasi-informasi yang valid mengenai situasi hari ini. Penting karena kita merasa memiliki saudara yang bernama Ismail Haniyah. Ya, dia adalah saudara muslim kita. Lebih-lebih lagi adalah pejuang kemerdekaan yang membackup, yang bersama teman-teman yang lain, seharokah para mujahidin di sana untuk mempertahankan tanah Palestina. Wabil khusus adalah mempertahankan Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Tentu saja dengan alasan ini kita tentu tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kita untuk ikut andil, memberikan support dengan doa kita, dengan harta kita. Bahkan mungkin jika diperlukan bahwa negara kita memerlukan kita untuk membantu saudara muslim kita, baik dengan menjadi relawan, yang hari ini banyak relawan, ya, lembaga-lembaga sosial yang ikut terlibat di sana membantu. Subhanallah, itu merupakan amaliyah yang sangat
indah dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa bihi mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.